Tiba-tiba saya sering jatuh di rumah. Tapi Tuhan itu baik, saya pegang kemas itu. Keadaannya kalau kita begitu sama saya mungkin buta atau gimana. Tapi saya percaya Tuhan itu sangat baik buat saya. Di jalanan saya sering jatuh saja. Sampai saya bilang dokter, dok, saya tidak terapi dari 5 tahun mas saya. Terus saya tanya sama dokter yang spesial terapi, dok kalau saya mau terapi seumur hidup atau bisa angkat atau bisa lumpuh, enggak ibu nggak sampai mati deh. Bukan dok, saya kan juga ada saudara. Kayaknya atau ingat memang saya juga pada cerita ini gitu. Kan kita cerita itu nggak bisa banyak orang. Jadi kita harus khusus sama siapa gitu yang bisa dipercaya. Di hari ini pun jatuh dari kamar kita ini seperti kayak ibu bapak-bapak mama kakinya gitu. Kalau berdiri lama udah kayak gemeter-gemeter gitu. Terus saya bilang Tuhan bisa kekuatan baru. Saya pengen dipanggil Tuhan hanya sampai sempurna memang. Lagi itu saya Tuhan memanggil yang seperti ini. Kursi roda ada, lengkap ada saya dari pemenjang saya. Tapi bilang Tuhan yang sampai kita pakai kursi roda bukan lagi. Tuhan bisa kekuatan. Sering saya jatuh gitu. Cuma jatuh gitu terpleset gitu. Kita mandi rumah sekali di jalanan sering. Di hari itu kamar mandi kita lagi jatuh kayak cuma jatuhnya kita ke sana. Kalau ke sana tempatnya mungkin hancur di dalam kamar mandi Regina. Terus saya kadang-kadang Tuhan gimana? Saya nggak bisa bapak-bapak. Tuhan mau panggil saya kamu nggak siap kapan aku. Lalu saya sakit. Jadi nggak berguna kaki kanan gitu. Tapi saya bersyukur kita melayani hati terakhir
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik remaja. Maaf ya Putri sekaget ya. Iya, ya terlalu kencang ya volumenya. Baik. Bapak Ibu, adik-adik remaja yang terkasih, selamat berjumpa pada sore hari ini dalam persekutuan doa menyambut Pentakosta hari kedua. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan memberkati kita ya. Dan luar biasa jemaat di Sukabumi boleh ada dalam satu kesatuan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan dalam hidup kami yang telah memberkati kami sepanjang hari ini di dalam setiap yang kami lakukan, jalani, terlebih Tuhan di dalam tugas-tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami tetap cinta Engkau semakin dalam dan terus semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami menyadari betapa kami membutuhkan kasih sayang Tuhan dan menolong kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan untuk diberikan kekuatan iman dan kemampuan memahami setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan yang boleh kami lakukan dalam hidup beriman kami. Engkau yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pemahaman yang baik dan penerangan pengertian yang jelas-jelas berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, demikian juga hamba-Mu di dalam segala kekurangannya, Tuhan yang berkenan atas hidup kami. Inilah kami Bapa, ampuni dosa kami, berkenanlah atas kehidupan kami ini, dan biarlah firman-Mu akan menuntun kami di dalam menjalani hidup kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dan adik-adik remaja, firman sendiri. Dasar firman Tuhan yang akan kita baca ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu ada di slide, jadi boleh kita baca bersama-sama ya. Roma pasal 15 ayat 13. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Kiranya Allah sumber kebenaran memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah ya memang hanya satu ayat ya, dan mungkin kita bisa akan hafal nantinya menjadi sesuatu yang bagian perjalanan hidup iman kita akan menjadi semacam ayat emas dalam hidup kita ya. Tapi kalau kita melihat betapa dalamnya dari makna satu ayat ini, Roma 15 ayat 13, karena memang ada satu tujuan dari Rasul Paulus yang memiliki kerinduan dan pergumulan mengapa dia harus menulis ayat ini. Kalau kita melihat latar belakangnya, ayat ini menjadi doa atau merupakan doa dari seorang Rasul Paulus bagi jemaatnya di Roma pada saat itu, di mana dia memiliki kerinduan supaya jemaat di Roma pada saat itu memang betul-betul menghayati kehidupan mereka sebagai jemaat di antara sekian umat manusia yang belum percaya kepada Tuhan, dan dia merindukan itu. Jadi punya latar belakang dia menulis ayat ini, karena barangkali ya kita tahu jemaat di Roma menjadi jemaat juga yang penuh dengan pergumulan, pengaruh hidup yang
sudah lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi daripada mengejar tentang kehidupan di dalam Tuhan. Yang kedua adalah supaya jemaat di Roma pada saat itu mereka dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman mereka, dan pengharapan yang bersumber daripada Roh Kudus. Nah, tepat sekali di saat PDMP hari kedua ini bahwa memang kita sedang dalam penantiannya bagaimana nanti hari ke-10 itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga akan turun penolong atau Roh Kudus itu sendiri. Dan ini juga menjadi harapan kerinduan Rasul Paulus pada saat itu sehingga dia menulis ayat ini. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, menjadi sesuatu apa yang mendasari paling utama atau hakikinya dari ayat ini, kita bisa melihat bahwa pertama, sukacita dan damai sejahtera dalam iman merupakan buah dari relasi yang erat antara umat dengan Allah itu sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa kalau hidup iman kita adalah biasa-biasa saja, tidak ada kehidupan yang hidup erat dengan Tuhan dalam hubungan kita sehari-hari, maka ya tentu sukacita mungkin ada, damai sejahtera mungkin ada, tetapi sukacita damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga seringkali juga anak-anak Tuhan, umat Allah, di dalam kehidupan mereka saat ini sedang sukacita damai sejahtera, maka setengah jam berikutnya, sejam berikutnya, atau dalam kesehariannya setelah itu, maka ada di dalam persoalan-persoalan yang menjauhkan dia daripada Tuhan, atau yang membawa dia kepada bagaimana pementingan-pementingan untuk memenuhi segala apa yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahteranya itu berdasarkan seperti apa yang dia terima dari Tuhan. Nah, itu persoalan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka satu-satunya dasar hakikinya adalah harus hidup erat dengan Tuhan. Yang kedua adalah bermakna untuk menjadikan umat percaya dapat tetap tenang dalam menghadapi penderitaan, karena umat memiliki pengharapan sebagai bekal dalam kehidupan. Kita bisa memahami arti pengharapan. Saya di dalam kehidupan saya sejak muda, saya berpengharapan supaya suatu waktu saya bisa membina rumah tangga, memiliki istri, anak-anak, keluarga yang baik, keluarga yang dekat dengan Tuhan. Apakah itu mudah terjadi begitu saja dengan harapan itu? Maka tentu tidak. Saya harus akui bahwa di dalam perjalanan pernikahan saya sampai sekarang 23 tahun, wah, luar biasa. Persoalan pergumulan, segala sesuatu yang harus dimaknai bersama, disesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi kondisi, kekuatan, kemampuan, apakah itu bersifat materi, ekonomi, atau kemampuan ilmu pengetahuan, bagaimana kita sibuk untuk bertanggung jawab atas tugas kedinasan kita, belum pelayanan yang seringkali kita abaikan. Ini menjadi sesuatu yang tidak gampang, dan pengharapan itu saya mau saksikan hampir-hampir menjadi pengharapan semua. Hampir-hampir menjadi pengharapan yang wah, tidak ada dasarnya untuk memuliakan Tuhan. Dan inilah yang akan mengajar kembali kepada kita, yang memulihkan kita, menemukan iman kita bahwa ya, kalau itu didasarkan dengan pengharapan, apa yang kita mau, apa yang kita merasa bahwa kekuatan dari diri kita sendiri atau kemampuan dunia ini menolong kita, maka di sanalah akan ada kelemahan pengharapan itu sendiri. Dan pengharapan itu sendiri tidak akan kita capai. Akan tetapi, jika kita sadari
bahwa pengharapan itu adalah Allah sendiri yang memberikan, Allah sendiri yang meneguhkan, Allah sendiri yang mendorong kita, Allah sendiri yang meyakinkan kita dengan hidup iman yang tadi harus erat dengannya. Maka percayalah, pengharapan itu akan memberikan satu makna kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sejati dan murni. Dan inilah yang mungkin ya Bapak Ibu yang menjadi kerinduan kita semua. Inilah yang mungkin menjadi harapan-harapan kita, apalagi memang ya saya sudah sedikit lagi tergolong usia lanjut usia ya. Usianya sudah dikatakan lansia. Cuma memang belum berpengharapan akan cepat punya cucu karena anak saya masih dalam pergumulan ya, dalam perjuangan perkuliahan. Tetapi ada misalnya di antara kita di sini ada Om Kampung Bolon ya, yang sudah menjalani itu di dalam kehidupannya sampai belum ada cicit ya, Om ya, belum ya. Betapa harapan-harapan itu menjadi suatu kenyataan pada saat misalnya keluarga Opung menjalaninya dari sebuah perubahan atau transformasi iman yang dari muda yang mencari segala pengharapan di dunia ini mulai menyadari bahwa pengharapan yang sejati itu adalah dalam Tuhan. Dan ini menjadi kenyataan, bisa melihat anak-anaknya sukses, cucu-cucunya bertumbuh besar, bertumbuh baik, mengenal Tuhan dengan baik. Dan itulah yang menjadi harapan kita yang mulia. Nah, siapa yang akan memberikan itu? Tentu Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang harus kita sadari bahwa di dalam kehidupan beriman kita ini segala sesuatu yang menjadi dasar, segala sesuatu yang menjadi kerinduan sebagai latar belakang Rasul Paulus menulis ayat ini adalah pertama yang harus kita sadari. Ada 4 yang perlu kita sadari kuncinya. Yang pertama adalah jangan lupakan bahwa sumber kekuatan kita hanyalah Allah. Jangan pernah bersandar pada pengertian dan kekuatan yang kita miliki. Sebab pada saat akan tiba waktunya kita akan menjadi lemah. Itu bagian firman Tuhan ya. Di bagian firman Tuhan yang lainnya. Jangan bersandar pada pengertian kekuatan pada kita, karena suatu waktu kita akan menjadi lemah oleh karena mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu, kurang lebih 1 bulan lalu, 3 minggu lah ya, saya bergumul ya, sebenarnya sebulan selebihnya, tetapi 3 minggu yang lalu itu saya menjalani operasi begitu ya, operasi usus buntu. Dan pada saat itu ada banyak hal yang membuat saya merasa kuat sendiri. Oleh sebab itu mulailah saya berdalih, beralasan dengan dokter, enggak. Apalagi sudah mulai mencari dalih-dalih. Saya punya tanggung jawab tugas yang sehari-harinya saya sebagai kepala sekolah sebentar lagi akan mempersiapkan ujian akhir sekolah dan lain sebagainya. Dan pada saat itu tanggal 5 kebetulan saya diberikan tugas pelayanan membawa rombongan kebaktian remaja. Sementara minggu itu sudah dipaksa oleh dokter harus dioperasi, takutnya menjadi bahaya seperti itu. Tapi saya bilang saya nggak sakit, saya macam-macam, saya merasa bahwa kuat dan lain sebagainya. Tetapi pada saat itu akhirnya istri saya mendukung saya dalam doa, kami berdoa dan membisikkan kepada saya perlu kita harus sadari kekuatan kita terbatas. Dan pada saat itu saya tersadar betul-betul saya tidak bisa menjawab istri saya pada saat itu. Tetapi di dalam perjalanan kami, karena itu hari Minggu dia sampaikan,
besoknya itu di dalam perjalanan pergi kerja ke sekolah, saya bilang kalau pada akhirnya hari Rabu ini saya bersedia beroperasi, apakah Mami terganggu? Karena waktu itu dia bilang tanggal 9 hari Jumat itu ada Olive dari tugasnya di sekolah, begitu ya, dari Jakarta ya. Saya bilang bagaimana? Kalaupun tidak, ya emang cocok sih kalau hari Rabu ini karena sebentar lagi nanti akan ada libur bersama, lalu sudah disiapkan semua hal-hal yang berkaitan hubungan sekolah, dan 1 minggu ke depan Dede si Lodi dalam hal ini libur karena SAJ kelas 9. Jadi saya berpikir ya bisa ada teman di rumah gitu ya, bisa menolong saya. Akhirnya saya dituntun oleh hikmat daripada Tuhan untuk berani melakukan atau mengambil keputusan. Kekuatan dari mana yang saya dapatkan pada saat itu dan menyadari saya lemah adalah karena Tuhan yang mengingatkan itu, yang menumbuhkan saya pada saat itu. Dan puji Tuhan, memang oleh karena pertolongannya maka saya bisa jalan dengan baik. Dan segala hal-hal yang bersifat dengan keraguan, kekhawatiran, karena perlu biaya tambahan dan lain sebagainya, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Pertolongan Tuhan selalu ada pada saat anak-anaknya membutuhkan. Kita saja anak-anaknya yang sering kali lupa karena terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia ini dan terlalu mengandalkan pertolongan-pertolongan yang biasanya berikan kepada kita. Marilah pada hari ini Bapak Ibu, tema kita tadi adalah penolong hadirlah. Dan siapa penolong itu tentu adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tadi di awal saya katakan bahwa sukacita itu yang benarnya adalah harus dari Tuhan, bukan sukacita dan damai sejahtera dari dunia. Karena boleh saja pada saat kita pergi ke mall, kita sukacita dengan cuci mata melihat betapa indahnya karya-karya sesama manusia yang ada di sana. Tetapi kalau sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan akan membentengi kita dalam menghadapi tantangan dan akan menjaga kedamaian di dalam hidup. Kunci dari semua sukacita dan damai sejahtera jika hati kita damai ya. Bohong Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan ketemu di gereja, apalagi seperti di ruangan ibadah ini ya, sedang beribadah, sukacita Bapak Ibu, damai sejahtera Bapak Ibu, amin. Tetapi hanya sebatas yang keluar dari mulut bibir kita. Setelah kita beribadah, maka keluarlah pintu di sana. Apakah sukacita dan damai sejahtera itu masih tetap ada? Akan tetap ada, Bapak Ibu, jika itu keluar dari hati kita. Dan akan hilang begitu saja juga setelah kita keluar dari pintu tempat ibadah kita jika hanya sebatas ini. Makanya saya senang sekali ada sebuah, anggaplah ya, captionnya seorang hamba Tuhan di TikTok mengatakan bahwa jangan bilang kepada sesama anggota gereja atau anggota persekutuan Anda selamat beribadah sedang dalam duduk di bangku gereja, tetapi sampaikanlah, katakanlah kepadanya setelah keluar dari pintu gereja, selamat beribadah, karena akan menguji ibadah kita itu setelah keluar dari ruangan. Dan akan boleh ada Bapak Ibu jika ada sukacita dan damai sejahtera itu di dalam hati. Ya tentu akan menjadi lengkap di dalam ruang
Fajar. 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 Tuhan